Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajah kembali dengan Ibu Bintu Niswati dalam pelajaran fikih. Semoga kalian selalu mendapat kesehatan yang prima, mendapat nikmat yang penuh barokah. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga nanti yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat, jasmani, rohani. Begitupun dengan teman-teman kalian yang ada di pondok pesantren, didoakan semoga selalu sehat. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, semoga juga dalam keadaan yang sehat, prima, bisa menemani kalian belajar bersama baik online maupun offline. Baiklah anak-anak, kita masuk ke tata cara penyembelihan binatang. Masih bersama pelajaran fikih dengan judul penyembelihan binatang. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara penyembelihan binatang. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah ikut melaksanakan penyembelihan binatang? Siapa di antara kalian yang pernah memegangi kakinya aja waktu ayah kita sedang menyembelih ayam? Nah, paling banter kita pegang kaki ya. Sama ibu juga gak pernah menyembelih sendiri. Atau kalau enggak ya kita cuma nonton aja, seperti kemarin waktu kita Idul Adha itu kan, cuman melihat penyembelihan baik itu sapi maupun kambing. Oke. Cara penyembelihan binatang itu yang pertama ada secara syariat, secara syar'i. Yang kedua ada secara mekanik, itu dengan mesin, dengan tidak tradisional, itu secara mekanik. Cara penyembelihan binatang itu bisa berbagai macam cara. Beberapa cara penyembelihan binatang antara lain. Yang pertama, penyembelihan binatang secara syariat. Penyembelihan binatang yang sesuai dengan aturan agama Islam, aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara penyembelihan binatang secara syariat? Dalam syariat Islam, penyembelihan hewan diatur caranya, yaitu dengan cara menyembelih pada leher hewan tersebut bagian depan dengan cara memotong 3 saluran. Yang pertama itu ada saluran makanan, yang kedua ada saluran nafas, yang ketiga ada saluran pembuluh darah. Jadi ketika kita melakukan penyembelihan binatang, kita harus pastikan dulu bagian mana sih yang mau kita pegang. Dipencet-pencet dulu bagian lehernya, kemudian kita cek, dan setelah kita memegang alat yang sangat tajam sekali, cukup dengan sekali sembelihan seret ke bawah, itu posisi pisau ke bawah ke tanah, diharapkan saluran makanan, saluran pernafasan, saluran pembuluh darah terpotong. Tanpa memotong langsung seluruh leher hewan,
bukan dipotong del, bukan. Jadi hanya sampai memotong, pokoknya jangan sampai terputus sama sekali antara kepala dengan badannya. Tata cara penyembelihan secara syariat Islam itu adalah penyembelihan secara manual. Maksudnya apa? Penyembelihan yang dilakukan dengan cara tradisional, dengan cara manual, yaitu dengan memegangi badan hewan dengan menggunakan pisau yang sangat tajam, dan kita mengecek 3 saluran yang seharusnya terpotong secara benar, itu manual. Kemudian tata cara yang kedua, ketika menyembelih binatang, tidak boleh mengasah atau menajamkan pisau di depan hewan yang akan kita sembelih. Jadi kalau mau menyembelih ayam ya jangan di depannya nih loh. Pisau yang akan aku pakai untuk memotong kamu. Jangan. Kasihan. Kita juga punya perhewanan. Tata cara yang ketiga, penyembelihan hewan yang akan disembelih itu menghadap kiblat. Penyembelih dan hewan yang disembelih itu menghadap kiblat. Diusahakan bisa begitu. Selanjutnya, ketika mau menyembelih, pisau sudah ada di leher, kemudian kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan mengucapkan lafal takbir Allahu Akbar, kemudian menyembelih. Beda ketika kita menyembelih binatang kurban. Kalau menyembelih binatang kurban, maka sebelum kita melakukan penyembelihan, baik itu kambing maupun sapi, maka kita wajib menyebutkan nama siapa yang korban sapi tersebut. Kalau 7 orang ya kita sebutkan 7 orang. Siapa yang korban kambing ini, kalau 1 orang ya kita sebutkan namanya siapa, baru kita mengucapkan basmalah dan takbir kemudian menyembelih. Jadi sebelum basmalah dan takbir diawali penyebutan pemilik hewan korban yang akan kita sembelih. Itu kalau untuk Idul Adha. Selanjutnya tata cara lagi. Penyembelihan dilakukan pada leher bagian depan. Bukan di bagian tengah-tengah, yang penting mati cekrek, petengnya dongak, enggak boleh. Selanjutnya, memutus 3 saluran seperti yang sudah dijelaskan tadi, saluran makanan, saluran pernafasan, dan saluran pembuluh darah. Dan yang terakhir, tidak menyiksa hewan saat proses penyembelihan. Tidak boleh. Oke? Baik itu ayam sekalipun ngek buat main-main, atas bawah, ngek, enggak boleh. Hewannya sampai mendelik. Itu dosa yang sangat besar, menyiksa hewan. Itu ya anak-anak, cara penyembelihan secara syariat Islam itu caranya dengan manual. Tidak boleh mengasah di depan hewan. Penyembelih dan hewan disembelih menghadap kiblat. Membaca basmalah takbir. Jika itu hewan kurban, maka kita sebutkan nama pemilik kurbannya. Menyembelih dilakukan pada leher bagian depan, memutus 3 saluran, dan tidak menyiksa hewan. Kemudian yang kedua ada penyembelihan secara mekanik. Apa itu penyembelihan mekanik? Penyembelihan mekanik disebut juga dengan penyembelihan secara elektrik atau modern. Biasanya dilakukan di rumah pemotongan hewan modern atau disebut dengan RPHM, rumah pemotongan hewan modern. Sebelum penyembelihan mekanik terlebih dahulu akan dilakukan pemingsanan. Jadi cara menyembelih hewan secara mekanik dengan elektrik, dengan alat-alat yang modern itu akan dilakukan pemingsanan terhadap hewan yang akan disembelih. Karena jika hewan itu dalam keadaan sadar,
Hewan sadar taruh di alat pemotongan, yoting plenceng. Memotong tuh nggak cuma 1-2, tapi begitu kres itu terpotong banyak. Nggak seperti manual satu-satu. Itu bedanya. Jadi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Orang yang melakukan pemeriksaan harus benar-benar orang yang kompeten atau orang yang terlatih. Tidak sembarangan asal dibanting selesai pemeriksaan, tidak boleh. Setelah pemeriksaan sesegera mungkin dilakukan penyembelihan. Pertanyaannya, bagaimana hukum penyembelihan secara mekanik, secara elektronik, secara modern? Bolehkah? Halalkah? Daging penyembelihan secara mekanik atau elektrik itu halal dikonsumsi asal tidak menyalahi syariat Islam yang dilakukan dengan baik. Gimana caranya, Bu? Kan tadi dipingsan, kemudian banyak banget dengan alat pemotongan langsung keras sekali, selesai. Caranya, ketika hewan-hewan tadi sudah dipingsankan, langsung sesegera mungkin ditaruh di tempat alat yang mau dipakai untuk memotong hewan. Kemudian orang yang terlatih, orang yang kompeten tersebut, orang yang mau menyembelih secara mekanik tersebut melafalkan asma Allah dan takbir ketika dia melakukan pemotongan secara massal. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, jika itu dilakukan maka halal hewan yang dilakukan penyembelihan secara mekanik atau elektrik atau modern. Tapi jika petugasnya cuma duduk manis sambil pegang HP, sambil main WA, sambil main IG, alat itu berjalan terus-menerus keras. Ratusan ribu hewan terpotong tanpa ada lafal apapun, maka hukumnya adalah haram karena tidak menggunakan lafal Allah. Maka petugas itu sangat penting fungsinya untuk menghalalkan bahwa binatang yang disembelih adalah benar-benar binatang yang halal. Kenapa sih pakai alat elektrik modern atau mekanik? Kenapa nggak manual asal satu? Ya kalau yang aku makan cuman kita butuh 1 atau 2. Kalau seperti sekarang, sehari membutuhkan 500.000 ayam untuk dikonsumsi dalam satu provinsi. Sehari membutuhkan 20.000. Mana mungkin pakai tangan 20.000 ekor ayam yo. Teolen. Maka diperbolehkan dengan menggunakan alat elektrik atau modern, tapi tetap tidak boleh menyalahi syariat agama Islam. Nah, apa sih hikmahnya penyembelihan? Kok dadak nganggo sembelihan barang itu, hikmah yang kita bisa ambil apa sih? Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara penyembelihan hewan. Piye to le carane mati, apa dibanteng, apa ditembak, apa dipisau, apa di selentik tiba-tiba mati karena dia sakit. Kita tahu bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, mengetahui halal tidaknya hewan penyembelihan yang akan kita konsumsi. Itu hikmah penyembelihan. Oh, hewan ini halal karena cara penyembelihannya benar. Oh, hewan ini halal, jangan kita makan barang yang haram. Jangan masukkan makanan-makanan yang haram dalam tubuh kita. Nah, itu hikmah dilakukan adanya penyembelihan. Itu pertemuan kita pada kali ini, anak-anak. Insya Allah nanti kita akan bersua kembali di materi yang masih tetap sama tentang penyembelihan.
Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa mencermati kembali materi yang sudah Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.